bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 642.
Mari kita berdiri, puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati Santo Vincentius Apaulo, seorang imam yang berasal dari kampung kecil atau desa kecil di Prancis Selatan bernama Poix. Ia hidup sekitar akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17, tepatnya 1581 sampai 1606. Vincentius adalah seorang imam Perancis dari kampung. Akal budinya sehat. Ia peka terhadap kebutuhan dan kesulitan umatnya. Hal-hal itu tidak direnungkannya saja secara teori, tetapi ditanganinya secara langsung. Pendidikan seminari pada waktu itu kurang diperhatikan, maka ia menaruh perhatian besar kepada pendidikan di seminari dengan mendirikan kongregasi Lasaris atau CM yang sekarang ini banyak melayani di Jawa Timur, Surabaya, dan Malang. Pelayanan kepada para miskin oleh gereja juga kurang diperhatikan, maka ia bersama dengan rekan imamnya memberikan perhatian khusus kepada kaum terlantar, miskin, kecil, dan menderita. Bahkan ia juga mendirikan suster-suster putri kasih yang memperhatikan hal-hal demikian. Pada abad 17 bagi gereja Perancis merupakan abad perkembangan pesat, dan hal itu sebagian besar berkat jasa imam sederhana ini, Santo Vincentius Apaulo. Mari saudara-saudari dalam hati kita mohon pertolongan dan doa Santo Vincentius, semoga kita semakin tergerak untuk juga mengabdi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan iman di tengah keluarga kita, anak-anak, sanak saudari, atau juga dalam lingkungan masyarakat di mana kita dipanggil, serta tak jemu-jemu memberikan perhatian, pelayanan kepada mereka yang menderita, mereka yang susah dan terlantar. Mari dengan rendah hati kita mohon belas kasihan dan pengampunan dari Bapa agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, pembela kaum papa, Engkau telah membina Santo Vincenzius, imammu, dalam kegiatan kerasulan menyelamatkan orang miskin dan mendidik rohaniwan. Semoga kami dikobarkan dengan semangat yang sama, mengasihi yang dikasihinya, dan melaksanakannya ajaran-ajaran Kristus dengan semangat pelayanan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Nubuat Zakaria. Datanglah sabda Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Refrain. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Refrain. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya.
Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak laki-laki dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawabnya, "Janganlah kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kita, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini gereja memperingati Santo Vincentius Apaulo, seorang imam yang sederhana namun berjiwa penuh kasih dan penuh pengorbanan di dalam dedikasi atau pelayanannya. Ia selalu melihat apa yang menjadi kebutuhan sesama, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, pada zamannya gereja rupanya berorientasi, berfokus pada perhatian kepada kaum bangsawan, orang-orang besar dan berpengaruh. Tetapi cara hidup yang ditempuh oleh Santo Vincentius sangatlah lain. Dia memberikan warna khusus di dalam gereja dengan memberikan perhatian kepada mereka yang terlantar, tersingkir, kecil, miskin dan menderita. Itulah satu sikap yang diambil oleh Vincentius, karena dia melihat pada zamannya dalam hidupnya begitu banyak orang yang terlantar, begitu banyak orang yang susah menderita, sehingga dia tidak tertutup matanya, tetapi terus-menerus terbuka, terlebih lagi hatinya untuk menjawab seruan dan kebutuhan sesama. Selain itu, dia juga memberikan perhatian kepada pendidikan iman, khususnya para kaum terpelajar yang membutuhkan pelayanan, mereka yang menjadi calon-calon imam. Maka didirikanlah satu kongregasi yang disebut kongregasi Lazarus atau Lazaris. Nah, saudara-saudari, apa yang bisa kita renungkan? Tentu saja persis sama dari sabda Allah hari ini, di mana para murid mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Mereka terus-menerus itu mengklaim diri sebagai orang yang paling layak, yang paling pantas disebut ketua atau yang disebut yang terhormat. Karena itu Yesus menegur para muridnya, tidak layak mereka mempertengkarkan hal-hal seperti itu, karena yang paling besar
adalah mereka yang mau melayani, adalah orang-orang yang siap berkorban. Nah, kebesaran seseorang ketika dia juga mau berkorban di dalam pelayanan-pelayanannya. Maka Yesus mengambil contoh yang hidup dari anak kecil, bagaimana anak kecil ini hadir dan menunjukkan sikap kesederhanaan, sikap kerendahan hati, sikap ketulusan, dan sikap tanpa beban tetapi penuh percaya diri, bahkan percaya kepada segala sesuatu dari orang yang lebih dewasa. Nah, itulah yang diharapkan oleh Yesus, bahwa kita tidak hanya menuntut kehormatan dalam hidup, di dalam pelayanan apapun juga. Banyak orang mau bekerja kalau dihargai, banyak orang mau melayani kalau diberikan semacam pujian, sanjungan. Tetapi Santo Vincentius Apaulo tidak butuh semuanya itu, karena bagi dia adalah orang-orang yang susah menderita mengalami keteduhan, kedamaian melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan kepadanya. Santo Vincentius contoh kecil tetapi sangat berharga bagi gereja. Karena itu hari ini kita merayakan atau memperingati pestanya. Semoga semangat Santo Vincentius mau melayani dalam kerendahan hati juga menjadi teladan bagi kita dan menginspirasi kita setiap hari, dimanapun kita dipanggil, apapun ditugaskan kepada kita, kita hanya mau melaksanakannya dengan tulus, dengan sepenuh hati, karena kita adalah hamba-hamba dari Allah. Seorang yang besar ketika dia setia, dia mau melaksanakannya dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, untuk memberikan kegembiraan, sukacita bagi banyak orang. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 690. 690. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulan hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berniat baik dalam pelayanan, terlebih bagi mereka yang menderita, susah dan terlantar, sebagaimana ditunjukkan oleh hamba-Mu, imam-Mu, Santo Vincentius Apaulo. Semoga semangat Santo Vincentius menjadi semangat iman kami di dalam melayani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Vincentius Apollo telah Engkau angkat menjadi gembala umatmu. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Jacqueline Jide Santosa, yang telah menghadap Dikau 4 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman, serta sanak keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kalau Raja yang mulia dan Kuasa berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis,
para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pemberi kurnia surgawi, berkat santapan suci kami Kau jadikan manusia baru. Semoga gambaran Santo Vincentius bagi masa kini merupakan tantangan bagi umat-Mu untuk mendekati kaum papa dengan kekayaan Injil sebagaimana dilakukan oleh putra-Mu sendiri. Ialah Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 672. 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung merdu suaranya, soraklah haleluya, 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 haleluya.